Assalamualaikum anak-anakku sekalian, kita jumpa lagi dalam pembahasan tentang penduduk. Nah, hari ini kita akan membicarakan tentang pertumbuhan penduduk dan proyeksi penduduk. Nah, pertumbuhan penduduk artinya penduduk itu kan tidak statis ya jumlahnya, selalu berubah-ubah. Kalau mengalami pertambahan itu namanya pertumbuhan penduduk. Nah, pertumbuhan penduduk itu ada pertumbuhan penduduk alami, ya, yaitu pertumbuhan penduduk yang dihitung dari selisih antara kelahiran dan kematian di suatu wilayah, dan ada pertumbuhan penduduk total, yaitu suatu penambahan penduduk yang tidak hanya selisih dari angka kelahiran dan kematian penduduk, tapi juga memperhitungkan migrasi, ya, yaitu perpindahan penduduk yang masuk atau migrasi dan yang keluar penduduk di suatu tempat. Nah, lalu apa itu proyeksi penduduk ya teman-teman? Ya, proyeksi penduduk adalah jumlah penduduk pada masa yang akan datang dapat diperkirakan dengan menggunakan data penduduk saat ini. Ini adalah rumus untuk proyeksi penduduk. Jadi kita memperkirakan yang akan datang itu penduduknya seperti apa, berapa jumlahnya. Perkiraan tersebut bisa dihitung, ya. Tentu saja ini penting untuk perencanaan pembangunan, untuk berbagai perencanaan dan berbagai kebijakan. Rumusnya adalah PN atau jumlah penduduk pada tahun tertentu sama kamu tahun 2020. Lalu PO, ya, jumlah penduduk pada tahun ke-0 atau tahun ke-1. Ya, jumlah migran keluar pada tahun tertentu. N adalah jumlah migran 0 ke N. R-nya adalah tingkat pertumbuhan penduduk pada tahun ke. Nah, nanti tinggal ada data, tinggal kita masukkan dan mudah ya. Selanjutnya, ya, yang ketiga, ini mobilitas penduduk dan tenaga kerja. Jadi kita kan bicara tentang mobilitas, kalau kita bicara tentang dinamika, ada perubahan karena pergerakan. Kita bicara tentang mobilitas atau pergerakan karena perubahan, ya. Ini ada beberapa macam. Ada mobilitas permanen, seperti migrasi eksternal, ada migrasi remigrasi, lalu migrasi ke sana, ya, transmigrasi dan urbanisasi, ya. Lalu ada juga mobilitas yang non permanen atau tidak permanen, itu seperti komutasi atau kita sering orangnya kita bilang komuter, ya, itu yang bolak-balik, ya. Ada juga sirkulasi, ya, itu adalah bentuk mobilitas penduduk yang tidak permanen, ya. Nah, selanjutnya ada mobilitas tenaga kerja. Nah, berdasarkan mobilitasnya tenaga kerja ini ada dua tipe, yaitu ada yang disebut stayer dan ada yang disebut movers. Ya, kalau stayer di sana menetap, ya, kalau movers mungkin itu bergerak. Ya. Nah, itu mobilitas tenaga kerja. Nah, sekarang kita tambahkan dengan sedikit tentang kualitas penduduk Indonesia. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, apa yang dimaksud kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non-fisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, aktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan sebagai bulan dasar untuk mengembangkan kemampuan penduduk menikmati kehidupan sebagai manusia yang diri berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan berkehidupan yang nyata. Nah, itulah yang dimaksud dengan kualitas penduduk Indonesia. Untuk selanjutnya, penjelasan tentang kualitas penduduk Indonesia kita sambungkan lagi nanti dengan video selanjutnya. Selamat belajar anak-anakku sekalian, kerjakan soal yang Ibu berikan nanti ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.